bapak muda gitu, atau ibu muda yang pulang harus ngurus anaknya dulu, misalnya nyiapin sarapan, nganter sekolah dan sebagainya. Nah, kalau saya bilang lebih baik pulang langsung tidur, agak sulit diwujudkan kan? Iya, benar, iya, benar, kan? benar. Jadi disesuaikan dengan jadwalnya. Sepanjang itu memang urgent, memang sangat harus dilakukan, maka lakukan, nggak apa-apa. Oke. Tetapi jangan ngasih diskon sama tidurnya demi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Oke, nah kalau Gitu. untuk shift malam tidurnya itu tetap yang dianjurkan itu berapa sih? 8 jam ya? Nah, ini kalau kayak gini berarti pertanyaannya pada umumnya. Pada umumnya. Pada umumnya antara 7 sampai 8 jam, beberapa orang bisa sampai 9 jam, tapi Oke. tidak semua orang. Oke, nah semalaman tanpa tidur nih dok buat pekerja shift malam itu sebenarnya bahaya nggak sih buat kesehatan? Itu kan tadi kita sudah membahas sedikit kalau tidur yang baik itu kan di malam hari, ya kan? Kita sudah sepakat. Nah, kalau semalaman tanpa tidur, Sebenarnya terus-menerus- bukan juga tidur malam hari lebih baik dari pagi hari sih, tapi lebih ke itu tadi ritme kehidupannya. Tapi karena gini, tidur sendiri punya dua komponen, ada komponen kualitas, ada komponen kuantitas. kita udah bahas sebelumnya ya. Itu tetap dua-duanya harus dipenuhi. Terus tidur hanya merupakan satu dari beberapa tiang kesehatan kita. Jadi kalau tidurnya bagus tapi makannya sembarangan gitu kan, Sama aja. atau nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, atau stresnya berlebihan gitu. Jadi walaupun tidurnya bagus, agak sulit mendapatkan kesehatan karena kesehatan itu punya beberapa tiang gitu tadi, tidur, olahraga, bergerak gitu kan, aktif bergerak, pola makan yang baik, tata kelola stres, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik gitu. Jadi itu benar-benar semuanya harus berusaha sedapat-dapatnya kita tegakkan itu tiang-tiangnya. Harus seimbang semuanya. Iya, Harus iya. balance. Jadi tidur cuma salah satu faktor. Kita beralih ke jam tidur nih dok. Kalau untuk pekerja yang shift malam ya, pola tidur ini khusus yang general ya. Yang generalnya kebanyakan kan kalau shift malam itu biasanya dari jam 10 atau 11 malam biasanya sampai ke subuh ya, jam 4 atau jam 3 pagi. Nah, yang pola tidur disarankan nih kalau dari dokter Santi untuk yang shift malam itu biasanya yang disarankan dari jam berapa sampai jam berapa? Sebenarnya agak sulit ya. Mungkin lebih tepat disesuaikan dengan jadwal setiap pribadi karena agak susah. Misalnya gini, bapak muda gitu, atau ibu muda yang pulang harus ngurus anaknya dulu. Misalnya nyiapin sarapan, nganter sekolah dan sebagainya. Nah, kalau saya bilang lebih baik pulang langsung tidur, agak sulit diwujudkan kan? Iya, benar, Iya benar, kan? benar. Jadi disesuaikan dengan jadwalnya. Sepanjang itu memang urgent, memang sangat harus dilakukan, maka lakukan, nggak apa-apa. Oke. Tetapi jangan ngasih diskon sama tidurnya demi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Oke, nah kalau Gitu. untuk shift malam tidurnya itu tetap yang dianjurkan itu berapa sih? 8 jam ya? Nah, ini kalau kayak gini berarti pertanyaannya pada umumnya. Pada umumnya. Pada umumnya antara 7 sampai 8 jam, beberapa orang bisa sampai 9 jam, tapi Oke. tidak semua orang. Hmm. Nah, susahnya kan gini, karena setiap orang punya kebutuhan tidur yang berbeda, tergantung umurnya, tergantung keadaan kesehatannya, tergantung gennya, banyak yang mempengaruhi orang butuh tidurnya berapa lama gitu, tergantung aktivitasnya juga. Karena Kalau saya search juga ada salah satu situs yang menyebutkan kalau untuk night shift workers ya, artinya pekerja malam itu tetap membutuhkan waktu 7 sampai 9 jam tidur ya per hari betul, ya. Oke, betul. artinya kalau misalkan dia selesai tidurnya jam 4 subuh berarti bangunnya siang dong ya. dihitung. Oke. Tapi kembali lagi, tidak semua orang kan butuhnya Butuh 7 sampai 7 9. Jadi kalau misalnya saya nih, saya dalam keadaan tidur malam pun butuhnya misalnya 5 jam. Maka ketika saya harus shift malam dan tidur pagi, maka saya harus memenuhi 5 jam ini. Atau misalnya saya kebutuhan tidurnya 10 jam. Maka ketika saya shift malam, tidur paginya harus 10 jam gitu loh. Bukan berarti semua orang harus 7 sampai 9 jam, tapi memang pada umumnya sebagian besar orang 7 sampai 9 jam.